Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa kembali dengan Bapak di pembelajaran IPS pagi hari ini. Kita akan berjalan-jalan ke negara-negara yang ada di benua. Setelah kita kemarin sudah menjumpai seluruh benua yang ada di dunia, kali ini kita akan mengeksplor pengetahuan kita di salah satu negara yang ada di benua Asia. Sehingga tujuan belajar kita yaitu tetap mengidentifikasi dari apa yang akan kita kunjungi. Oleh karena itu, disiapkan kesehatannya dan semangatnya untuk bisa mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik anak-anak, kita akan masuk ke negara yang ada di benua Asia. Tepatnya negara ini ada di tepi barat Samudra Pasifik. Dia termasuk salah satu negara yang ada di benua Asia bagian timur. Negara apakah itu? Yaitu negara Jepang. Oke, kita akan eksplor pengetahuan kita tentang negara Jepang. Oleh karena itu, tujuan belajaran kita yaitu mengidentifikasi bentuk negara Jepang, kondisi alam negara Jepang, dan juga kita akan mengidentifikasi sumber daya alam yang dimiliki oleh Jepang. Apa yang anak-anak ketahui tentang negara Jepang? Pasti yang diingat itu adalah kemajuan teknologi industrinya di bidang otomotif, karena banyak mobil-mobil yang ada di jalan-jalan itu buatan dari Jepang, termasuk sepeda motor, ada Honda, Yamaha, Suzuki, semuanya itu adalah produk-produk Jepang yang memenuhi jalanan di Indonesia. Mari kita perhatikan posisi negara Jepang dulu. Negara Jepang, kalau kita perhatikan letak geografinya berada di antara Samudra Pasifik, ya, ini ada di sebelah mananya? Sebelah timurnya. Kemudian ada negara Korea, ya, ada Korea Utara dan Korea Selatan. Korea Utara, Korea Selatan. Kemudian juga dibatasi oleh wilayah negara Rusia. Oke. Itu posisinya. Jadi berdekatan dengan Korea. Mari kita perhatikan sekarang bagaimana peta negara Jepang. Negara Jepang. Ya. Kalau kita perhatikan petanya, negara Jepang ini bentuknya memanjang. Memanjang dari sebelah utara ke selatan. Terdiri dari berapa kepulauan besarnya? Yaitu 4 kepulauan besar, yaitu yang di sebelah utara ada Pulau Hokkaido, di tengah ada Pulau Honshu, di sebelah selatan adalah Pulau Shikoku dan Pulau Kyushu. Ibu kotanya ada di Tokyo. Tokyo itu wilayahnya ada di Pulau Honshu, tengah-tengah. Batasnya di sebelah timur ada Samudra Pasifik, di sebelah barat dibatasi Laut Jepang, itu. Kemudian di sebelah selatan ada Laut Filipina. Kemudian di negara yang berdekatan dengan Jepang di sebelah barat itu ada Korea. Korea ya, baik Korea
Utara maupun Korea Selatan. Kita perhatikan bentuk pemerintahannya. Sistem pemerintahan di Jepang itu masih berbentuk kekaisaran, sehingga kepala negaranya dipimpin oleh kaisar. Dan untuk menjalankan pemerintahannya dilaksanakan oleh Perdana Menteri. Ibu kotanya Tokyo. Tokyo itu ada di Pulau Honshu. Mata uang yang dipakai dalam bertransaksi ekonomi yaitu menggunakan mata uang yen. Sedangkan agama yang berkembang mayoritas di negara Jepang itu ada agama Shinto, agama Buddha, agama Kristen. Agama Islam juga ada tapi jumlahnya sangat sedikit. Pembagian regional, wilayah Jepang itu dibagi menjadi 8 wilayah, seperti yang ada pada peta. Jadi ada 8 wilayah, dari mulai utara, yaitu Pulau Hokkaido, kemudian sesuai dengan warnanya, itu tolong dibaca bagian wilayahnya. Nah, kita lanjut ke letak dan luasnya. Letak astronomisnya berada pada posisi garis bujur 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur, dan garis lintangnya berada pada posisi 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara. Dengan luas keseluruhannya yaitu 377.815 km persegi. Itu luas wilayah Jepang yang bentuknya memanjang. Terdiri dari 3.000 buah pulau kecil-kecil ya, 3.000 buah pulau kecil-kecil. Kalau pulau besarnya tadi ada 4. Batas wilayahnya tadi sudah Bapak sampaikan, di sebelah barat ada Korea dan Rusia, kemudian di sebelah timur ada Samudra Pasifik, sebelah selatan ada Laut Cina Timur dan Laut Filipina, sedangkan di sebelah utara ada Laut Okhotsk. Iklim, nah, kalau kita perhatikan letak garis lintangnya, ini sudah masuk iklim subtropis sampai iklim sedang ya. Sebagian besar wilayah Jepang beriklim sedang dengan 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Kapan terjadinya? Pada bulan Juni sampai September mengalami musim panas. Kalau sudah masuk musim panas, ini banyak penduduk yang mencari tempat-tempat yang dingin sehingga sekolah pun diliburkan hampir 1 bulan. Dan di bulan Oktober sampai Mei turun hujan salju di wilayah pantai barat, sedangkan wilayah pantai timur terjadi angin kering. Jadi perbedaannya sangat jauh. Pantai timur Jepang itu dipengaruhi arus panas, yaitu namanya Kuroshio dari selatan dan arus dingin Uyashiwo dari utara. Jadi ada 2 arus yang berpadu, yaitu arus panas dari selatan dan arus dingin dari utara. Inilah yang menyebabkan di Jepang itu kaya akan sumber daya alam laut, namanya ikan. Ikan-ikannya besar, sehingga Jepang terkenal dengan makanan ikannya. Karena di situ makanya ikannya cepat gede, karena ada pengaruh arus panas dan arus dingin. Itu di pantai timur. Bagaimana keadaan alamnya? Jepang ini terletak di tepi barat Samudra Pasifik yang
merupakan bagian dari cincin api atau ring of fire. Ring of fire ini berarti wilayahnya banyak dikelilingi oleh gunung-gunung api. Sehingga hampir 71% wilayah Jepang itu merupakan pegunungan. Setidaknya terdapat 192 gunung api tersebar di negara ini. Gunung api itu adalah merupakan lanjutan dari pegunungan Sirkum Pasifik. Sehingga di Jepang masih banyak gunung-gunung api aktif. Maka akibatnya apa? Akibatnya juga sering terjadi letusan gunung api. Di samping itu, posisi Jepang secara geologis itu berada di tepi Samudra Pasifik, sehingga lempeng Samudra Pasifik itu juga sering mengalami goncangan, pergeseran. Maka Jepang juga sering mengalami gempa tektonik, terutama di wilayah bagian timur. Juga kalau kita perhatikan tadi letak astronomisnya itu berada pada daerah sedang, sehingga banyak terjadi angin-angin topan. Di sana itu ya badai, banyak terjadi badai. Wilayahnya ini sebenarnya ya secara keadaan alamnya tidak begitu bagus, tetapi karena semangat orangnya, ya, kualitas sumber daya manusianya yang bagus, sehingga bisa mengantarkan Jepang menjadi salah satu negara yang maju di benua Asia. Bagaimana penduduknya? Penduduk Jepang itu berasal dari bangsa Ainu. Bangsa Ainu itu memiliki sifat yang sangat luar biasa. Ulet, rajin, disiplin, menghargai karya sendiri, dan bangga terhadap negara sendiri. Inilah sifat atau karakter yang dimiliki oleh bangsa Ainu, sehingga bisa mengantarkan Jepang menjadi salah satu negara yang hebat, ya, adidaya di benua Asia. Pendapatan per kapita ini cukup tinggi, yaitu 28.220 US dollar per orang per tahun. Itu pendapatan per kapitanya. Hasil pertanian di Jepang itu hanya 16%. Yang dihasilkan beras dan gandum. Jadi wilayahnya itu masih banyak berupa hutan-hutan, belum banyak diekspor untuk pertanian. Hanya 16% wilayah yang dipakai untuk pertanian. Itu sudah menghasilkan beras, gandum, kedelai, sayuran, dan buah-buah, serta ulat sutra. Peternak sapi bisa menghasilkan susu, perikanan, terutama di wilayah pantai timur, yang dipengaruhi oleh arus panas tadi, Kuroshio, dan arus dingin, Kuroshio, ini banyak menghasilkan ikan-ikan. Di bidang pertambangan, Jepang ini merupakan negara yang miskin barang tambang, sehingga untuk memenuhi kebutuhan barang tambang sebagai bahan baku industrinya, dia mendatangkan dari negara lain seperti minyak, gas, bumi, batu bara, biji besi, tembaga, timah, seng, belerang, batu kapur, dan gipsum. Semuanya itu didatangkan dari negara lain untuk mendukung atau menjadi bahan baku industri Jepang. Di bidang perindustrian ini sangat maju. Kemampuan orang Jepang dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dapat bersaing, sehingga industri yang dihasilkan mempunyai kualitas yang baik. Produk apa saja yang dihasilkan di Jepang? Itu elektronik, bahan kimia dasar, tekstil industri, berat, dan otomotif. Otomotifnya itu sudah merajai di kawasan Asia, bahkan di Eropa juga
otomotif Jepang ini banyak kita jumpai. Nah, mari kita sebelum kita selesai, kita kunjungi dulu tempat-tempat wisata ya, untuk sebagai bahan oleh-oleh kita selama di Jepang ya. Kita akan kunjungi tempat wisatanya. Ini ada tempat permain namanya Tokyo Disney Sea. Ya, ini tempat permainan di permainan laut. Ya. Disney Sea ya, tempatnya ada di Tokyo. Kemudian ya, ini untuk mengenang bom atom yang pernah dijatuhkan oleh sekutu di Hiroshima. Dibuat namanya Hiroshima Peace Memorial. Jadi memori untuk perdamaian Hiroshima. Dibangun tempat untuk mengenang bom atom. Nah, ini ada kuil Buddha. Kuil Buddha namanya Golden Pavilion. Ini di Jepang juga ada penganut Buddhanya. Bangunlah kuil Golden Pavilion. Ini yang sangat terkenal dengan lagu yang pernah dinyanyikan di Indonesia. Gunung apa ini? Gunung Fuji. Ya, Gunung Fuji dengan ada latar belakang bunga-bunga sakura. Ya, ini luar biasa ya. Kita sudah menjumpai Gunung Fuji. Puncaknya ada saljunya. Ya, mudah-mudahan perjumpaan kita, pembelajaran kita mengenai negara Jepang ini memberikan pengetahuan bagi kita bagaimana kondisi negara Jepang yang secara sumber daya alamnya tidak begitu menjanjikan, tapi bisa mengantarkan negara Jepang menjadi negara yang maju. Ya, dan memberikan semangat kita untuk lebih bersemangat di dalam membangun diri kita supaya bisa mengantarkan negara kita menjadi negara yang lebih baik ke depannya. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti anak-anak silakan explore pengetahuan kalian di CPT. Ya, jadi setelah pembelajaran ini silakan buka CPT-nya untuk dituangkan pengetahuan kalian setelah kita mempelajari Jepang ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.